Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu hati. Saya Khairul Hidayat dari SMK Bina Mandiri Bekasi. Saya akan melakukan praktek tentang cara mereset ECM, reset TP, dan setting altitude. Bagaimana langkah-langkahnya? Untuk pertama, sebelum kita melakukan reset ECM, kita melihat dulu kondisi motornya, apakah dalam keadaan normal atau tidak. Di sini untuk mengetahuinya kita lihat dari kedipan mil. Jikalau ada kedipan mil, berarti motor dalam keadaan tidak normal ya. Dengan cara kita putar kunci kontak ke posisi on. Tidak ada mil berkedip, berarti motor dalam keadaan kondisi normal. Di sini saya akan melakukan contoh salah satu jika motor dalam keadaan tidak normal. Dengan apa? Kita akan mencabut salah satu sensor di motor tersebut. Ya, di motor ini kita cabut sensor EOT. Ya. Jadi akan muncul kedipan. Kedipannya berapa? Kita akan hitung bersama-sama. Kita putar kunci kontak di posisi on. Ya, jumlah kedipannya adalah 7 kedipan. Ya, untuk sensor EOT itu 7 kedipan. Karena ini berpendingin oli, jadi menggunakan sensor EOT. Kalau berpendingin radiator, dia menggunakan sensor ECT. Lalu bagaimana kita meresetnya? Kita pasang terlebih dahulu sensor yang tadi kita cabut. Sensor EOT-nya kita pasang. Setelah kita pasang, kita buka cover baterainya terlebih dahulu menggunakan obeng plus. Lalu langkah berikutnya, kita mengambil SCS. Ya, SCS ini adalah untuk mereset ECM. Kita pasang di DLC-nya. Ketika sudah terpasang, kita putar kunci kontak ke posisi on. Pada saat lampu mil berkedip, kita lepas SCS-nya, lalu pasang kembali, tidak boleh lebih dari 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik melakukan resetnya salah. Ya, kita akan coba. Dan kalau berhasil akan muncul kedipan secara terus-menerus, menandakan penghapusan kode kegagalan telah berhasil. Lanjut, kita matikan. Langkah berikutnya saya akan melakukan yang namanya reset TP. Ya. Bagaimana langkah-langkah dan syaratnya untuk mereset TP? Itu ada syaratnya. Pertama, jika kita overhaul atau mengganti silinder blok, silinder, dan kalau kita mengganti komponen seperti sensor O2, injektor, fuel pump, setelan udara, dan throttle body, itu wajib harus mereset TP. Lalu langkahnya bagaimana? Ya, yang pertama, ya, pastikan motor tidak ada kode kegagalan. Kita pasang SCS-nya kembali ke DLC. Kita putar kunci kontak ke posisi on. Oke, motor tidak ada kode kegagalan. Langkah berikutnya adalah kita memasang jumper lamp di sensor EOT. Cabut kabel EOT-nya, kita pasang jumper lamp-nya ke kabel EOT. Setelah itu
putar kunci kontak ke posisi on. Jika sudah berkedip cepat, lalu lepas jumper lem tersebut. Setelah itu kita tunggu 10 detik. Jika sudah 10 detik, berarti sudah selesai reset TP-nya atau tandanya sudah berhasil. Ya, sudah 10 detik, kita matikan motornya. Pasang kembali kabel IoT-nya. Sudah terpasang, ya. Lalu lepas SCS-nya dari DLC. Setelah terlepas, kita hidupkan mesin selama 20 menit dalam keadaan stasioner. Setelah 20 menit selesai, motor bisa digunakan seperti sedia kala. Nah, dengan terakhir, saya akan melakukan yang namanya setting altitude atau setting mode. Ya, di sini setting mode itu ada 4. Yang pertama mode 1, ya, itu untuk ketinggian 0 sampai 2000 mdpl. Mode 2 2000 sampai 2500, mode 3 2500 sampai 3500 mdpl, dan mode 4 di atas 3500 mdpl. Jadi setting mode itu untuk mengatur ketinggian motor, ya, karena setiap ketinggian itu beda tekanan udaranya, makanya harus disetting modenya. Nah, di sini kita akan melakukan setting mode, ya. Langkahnya gimana? Yang pertama, kita pasang CS ke DLC. Sudah terpasang, pastikan motor tidak ada kode kegagalan. Oke, sudah tidak ada, lalu matikan. Di sini kita akan melakukan mode 1. Bagaimana caranya? Kita tarik handle gas secara penuh. Sudah, lalu putar kunci kontak ke posisi on. Ketika lampu merah berkedip cepat, kita lepas handle gasnya. Setelah sudah, dia akan muncul satu kedipan. Berarti sudah mode 1. Ya. Lalu berikutnya adalah mode 2. Mode 2 sama seperti tadi, kita tarik handle gas secara penuh, putar kunci kontak posisi on. Ketika berkedip kita lepas, ya, dan tarik lagi. Jadi sebanyak 2 kali. 1, 2. Dan ini akan berkedip sebanyak 2 kali. Oke, sudah mode 2. Mode 3 sama seperti tadi, kita tarik handle gasnya, putar kunci kontak ke posisi on, kita lakukan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ini akan berkedip sebanyak 3 kali. Oke, sudah. Yang terakhir kita ke mode 4. Kita tarik lagi handle gasnya, kita putar kunci kontak ke posisi on. 1, 2, 3, 4. Ini akan berkedip sebanyak 4 kali. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Nah, sudah mode 4 sudah semua karena kita di bawah 2000 mdpl, ya. Jadi kita di mode 1. Kita kembalikan lagi ke mode 1, ya, seperti tadi. Oke, sudah. Lalu kita rapikan kembali SCS-nya, ya, cabut kembali SCS DLC, pasang kembali menutup DLC-nya, dan yang terakhir pasang penutup akinya. Sudah selesai. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.